peran pemimpin itu bukanlah membuat orang lain mengikuti mereka terus-menerus jadi pengikut terus, tetapi memberdayakan orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Itu empowerment. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Budiono, yang tentu saja kita akan bahas mendalam bagaimana beliau melakukannya, apa tantangannya, dan seterusnya. Malam ini harusnya seru, penuh manfaat. Yes! The spirit of Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart listener, salah satu tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah mendorong dan mendukung tim ke arah kinerja yang lebih baik. Namun, proses membangun tim ini bukanlah sesuatu yang mudah dan ada banyak sekali tantangan yang harus diatasi oleh para pemimpin untuk menciptakan tim-tim hebat. Karena setiap individu di dalam tim tersebut pasti punya cara, personality, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya suatu usaha untuk menyatukan semua perbedaan tersebut. Dan malam hari ini saya akan kembali berjumpa dengan Anda di hari Senin 30 Januari 2023 dalam Smart Motivation, tentunya untuk memberikan insight positif dan juga motivasi untuk Anda dalam topik malam hari ini, Team Empowerment, melatih tim meraih prestasi terbaik. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, selamat bergabung bagi Anda yang mendengarkan kami via streaming, Joox maupun yang saat ini sedang menonton live YouTube Smart FM. Saya Maria Delsa hadir menemani Anda di malam hari ini dan tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstoner Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Juga tamu istimewa kita malam hari ini ada Pak Budiono CTM, Certified Theocentric Motivator, Trainer and Coach, VP, Head of Regional Direct Sales and Retail dari Indosat Ooredoo Hutchison. Selamat malam Pak Eloy dan juga Pak Budiono. Yes! Malam, yes, Selamat Mbak malam, Maria. Maria. Sehat Saya ya, Pak? biasa menyapa dengan good morning, good morning, good morning. Yes. Itu yang kita tunggu-tunggu dari Pak Yes! Eloy. Meski sudah malam, tapi semangat paginya selalu membara. Yes! Baik, Pak Eloy dan juga Pak Budiono, tema kita malam hari ini adalah Team Empowerment, melatih tim meraih prestasi terbaik. Tapi sebelum itu, saya pengen tahu dulu nih sama Pak Budiono, ketika memutuskan mengikuti sertifikasi CTM Angkatan 4 tahun 2021, apa sih alasannya Pak Budiono mengambil sertifikasi itu? Wah, terima kasih Mbak Maria, smart listener semuanya, dan tentunya sahabat TML di seluruh Indonesia. Ini perjalanan panjang, Mbak Maria. Sebenarnya saya itu sudah ngikutin Pak Eloy itu sejak setahun sebelum saya memutuskan untuk sertifikasi itu, yaitu di radio, waktu Smart FM, dan juga inline dengan radio-radio yang lain di seluruh Indonesia waktu itu. Nah, selama proses 1 tahun ini, saya mengamati nih apa yang disampaikan Pak Eloy, itu sangat berbeda dengan training-training yang pernah saya dapat dan motivasi yang pernah saya ikutin. Dan terlebih setelah saya membaca buku karangan Pak Eloy, yang salah satu adalah Sales Warriors dan juga I'm Leaders, di situ saya melihat ada hal yang berbeda. Nah, hal berbeda itu apa? Yaitu adanya theocentric di dalam training dan motivasi yang disampaikan oleh Pak Eloy. Itu yang membuat saya tertarik untuk ikut sertifikasi, Mbak Maria. Oke, dan setelah mengikuti sertifikasi ini, perubahan positif yang berdampak yang Pak Budiono rasakan nih dari segi pribadi, keluarga maupun karir, apa nih Pak Budiono? Wah, sekarang sangat luar biasa nih Mbak Maria. Yang pertama adalah ketenangan. Karena apa? Sekarang saya telah mempunyai purpose, yang dimana itu merupakan salah satu yang diajarkan di dalam theocentric, bagaimana kita bisa menemukan purpose. Nah, pada saat kita telah menemukan purpose kita yang akan kita capai, disitulah
kita akan menambah potensi kita. Bagaimana potensi itu kita bertambah? Nah, pada saat potensi kita bertambah, tentunya kita akan menjadi terus penasaran karena kita belajar dan belajar dan belajar. Dan disitulah mulai tumbuh adanya passion. Dan tentunya ini akan terbawa di mana lingkungan itu, baik di lingkungan kerja, bagaimana kita dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan kita miliki, kita juga bisa mengajak tim untuk menemukan purpose-nya dan menemukan potensi terbaiknya. Begitu dengan juga di keluarga, Mbak Maria. Yes, baik sekali. Dan saya mungkin beralih dulu ke Pak Eloy nih ya. Untuk malam hari ini tema kita yang sangat menarik sekali ini kenapa harus kita bahas di malam hari ini Pak Eloy? Yes, thank you Mbak Maria, dan senang sekali karena sahabat saya, rekan saya, Om Ono. Wah, kalau panggilan sayangnya dan panggilan hormatnya di antara teman-teman dan rekan-rekan, baik di kantor dan di marketplace, Coach Ono dan Om Ono. Jadi begini Mbak Maria, saya ini kan memang banyak berpikir, banyak menulis, banyak berbicara, banyak membaca, dan sebagainya berhubungan dengan leadership and culture. Tentu saja selain dari sales warrior dan topik-topik lainnya. Nah, pada hari apa kita ketemu di Bali ya, Om Ono? Hari Jumat, Pak Eloy. Jumat ya, kita ketemu di, yes benar, tanggal 27 dan 28 saya ada training di Bali, dan Pak Budiono bersama dengan seluruh perusahaan ya, itu juga lagi ada acara di Bali, dan kita ketemu di hotel, kita ngobrol, dan ternyata saya mendengar kisah Pak Budiono, passionnya, kan kita punya 49 rekan-rekan CTM, Mbak Maria, Certified Theocentric Motivator. Dan salah satu dari 49 sahabat yang saya rasa tuh punya passion untuk terus belajar, mengajar, dan melatih timnya, ya Pak Budiono. Nah, karena itu saya berpikir, ya kita sharingkanlah ini kepada seluruh Indonesia. Pengalaman dari Pak Budiono melatih tim. Dan ini berhubungan juga dengan salah satu quote yang pernah disampaikan oleh guru saya, Bill George namanya. Beliau mengatakan bahwa the role of leaders is not to get other people to follow them, but to empower others to lead. Intinya, peran pemimpin itu bukanlah membuat orang lain mengikuti mereka terus-menerus, jadi pengikut terus. Tetapi memberdayakan orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Itu empowerment. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Budiono, yang tentu saja kita akan bahas mendalam bagaimana beliau melakukannya, apa tantangannya, dan seterusnya malam ini. Harusnya seru, penuh manfaat. Yes! Salah satu tanggung jawab terbesar seorang pemimpin memang mendorong dan mendukung tim ke arah kinerja yang lebih baik. Kami undang Anda untuk bergabung bersama kami dalam topik malam hari ini, The Team Empowerment, melatih tim meraih prestasi terbaik di 0812 11 12 959 atau bisa langsung komen di live YouTube Smart FM. Smart Motivation akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo
Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and Rave sales trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration masih dalam topik Smart Motivation malam hari ini. Tim Empowerment melatih tim meraih prestasi terbaik. Bersama saya Maria Delsa dan juga Pak Eloy Zaluku dan Pak Budiono. Kita sambung kembali perbincangan kita ya. Tadi di sesi pertama Pak Budiono sudah menjelaskan dampak positifnya dari mengikuti sertifikasi CTM. Nah, saya kembali lagi ke Pak Budiono. Dari pengalaman Pak Budiono, apa saja sih yang selama ini dilakukan dalam hal memberdayakan atau melatih anggota tim sehingga bisa berprestasi dalam dunia pekerjaan, Pak? Oke, thank you Mbak Maria. Nah, sebelum kita masuk kepada memberdayakan gitu ya, empowerment masuk kepada ke situ. Nah, saya akan mengambil quote dulu dari Leo Tolstoy yang berbunyi seperti ini. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya. Nah, ini yang diajarkan di theocentric sama Pak Eloy, Mbak Maria. Artinya apa? Saya sebagai leader menemukan dulu purpose saya apa. Sehingga di situ saya meningkat potensi saya gitu. Dan tentunya setelah punya potensi, saya dapat passion di sana dan barulah terlatih sebagai leadership saya. Baru saya bisa mengajak tim saya, bagaimana saya empower mereka. Yang saya lakukan adalah mengajak mereka, temukan dulu your purpose. Karena apa? Dengan menemukan purpose-nya mereka akan mempunyai semangat atau kemauan bagaimana mereka untuk meningkatkan potensinya. Kebanyakan kita langsung meminta teman-teman itu untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu tanpa kita tahu purpose-nya apa. Sehingga kadang kita pun tanyakan kepada mereka apa potensinya yang akan mereka kembangkan. Mereka juga tidak tahu. Nah, kemudian baru kita bicara passion. Passion tadi terkait bagaimana mereka bisa empowerment. Pada saat kita sudah bicara dengan membuat suatu plan, sehingga mereka akan mengerjakannya dengan senang hati. Kenapa dengan senang hati? Karena mereka mempunyai potensi. Mereka tidak ada tekanan. Mereka akan dengan bahagia menyelesaikan tugas-tugas itu dan bahkan menunggu apa nih tantangan selanjutnya. Karena Pak, mereka mempunyai purpose yang ingin dicapai. Nah, kebanyakan leaders itu hanya berfokus kepada pekerjaan yang dilakukan. Yaitu sehingga mereka apa? Saya akan mempush tim saya. Ada kata-kata push di situ. Nah, ini menarik. Karena apa? Kebanyakan pada push. Oke, saya sudah mempush tim saya. Nah, bagaimana cara mempushnya itu? Dan itulah yang diajarkan di dalam theocentric. Apa? Temukan your purpose first. Kemudian bagaimana menggali potensi yang ada di dirinya, sehingga itu menjadi suatu passion dalam melakukan apapun. Dan nanti ujungnya mereka akan berpikir seperti ini, Mbak Maria. Bekerjalah buat Tuhan, bukan bekerja buat manusia. Ya. Asik kan, Mbak Maria? Yes, bekerjalah buat Tuhan, bukan bekerja buat manusia. Sebuah quote yang baru untuk saya. Seperti itu. Nah, Pak Eloy, mungkin bisa ditambahkan? Wow, saya tuh speechless, Mbak Maria. Kalau saya tuh sepanggung dengan rekan-rekan saya yang, waduh, ini pengalaman Pak Budiono bekerja di industri telekomunikasi itu lebih dari 20 tahun. Jadi yang disampaikan beliau ini adalah praktek lapangan, ini bukan teori. Dan syukur alhamdulillahnya TML ini adalah lintas agama dari berbagai suku dan agama. Dan itu ternyata dipraktekkan dan
Smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, Hmm. believe it or not, bahkan ada anggota tim Pak Budiono yang kemudian juga bergabung jadi CTM, Certified Theocentric Motivator, batch yang kelima tahun 2022 lalu. Karena melihat kehidupan Pak Budiono yang menurut Pak Muja, yaitu anggota tim dari Pak Budiono. Nah kan kami tanya, kenapa Pak Muja mau jadi CTM? Dia bilang, saya melihat atasan saya, Om Ono, setelah jadi CTM, cara memimpin kami berbeda. Hmm. Karena Pak Budiono menjadi CTM tahun 2020, angkatan yang ketiga. So, saya mengatakan ya Pak Budiono ceritakan saja apa yang dilakukan. Nah, tambahan sedikit dari yang disampaikan tadi, Leo Tolstoy sudah menyampaikannya dengan baik. Kami punya guru yang lain. Jadi saya pun berguru dari banyak orang, Mbak Maria. Namanya adalah Dave Ulrich, Profesor Dave Ulrich, dan istrinya Wendy Ulrich yang menuliskan buku yang sangat terkenal dalam bidang bisnis dan human capital. Judulnya The Why of Work. Kenapa kita bekerja? Ini quote-nya, dan nanti saya serahkan kembali ke Mama Maria untuk mengulik lebih banyak dari Pak Budiono. Ini quote dari Dave Ulrich dan Wendy Ulrich. Mereka mengatakan, sebelum Anda bertanya, mengapa orang-orang dalam tim saya tidak bekerja lebih keras dan lebih produktif? Sebelum bertanya why they are not working well, terlebih dahulu tanyakan dan jawab pertanyaan ini. Mengapa orang-orang dalam tim saya bekerja? Karena alasan atau tujuan seseorang bekerja menentukan tingkat produktivitas dan kinerjanya. Hmm. Saya ulang, alasan atau tujuan seseorang bekerja menentukan tingkat produktivitas dan kinerjanya, sehingga sudah tepat apa yang disampaikan Om Ono tadi. Kalau mau memberdayakan anggota tim, mulai dengan bertanya dan membantu mereka menemukan life purpose-nya, tujuan hidup, maka dia mengerti tujuan kerja dan dia mengerti tujuan memimpin. Demikian Mbak Maria. Oke, oke. Nah, menarik nih. Alasan tujuan orang bekerja menentukan tingkat produktivitasnya. Nah, kalau Pak Budiono sendiri dari proses yang sudah dijalani oleh Pak Budiono, alasan kebanyakan para karyawan ini apa sih dalam Nah, mereka? kebanyakan Mbak Maria pada saat kita tanya apa tujuannya, tujuannya adalah menjadi bahagia. Kemudian ingin menjadi sukses. Kemudian Pak ingin membantu orang lain. Itu hampir 95%. Dan itu adalah abstrak. Itu bukan purpose yang tidak bisa dicapai dan tidak bisa divisualkan gitu. Kalau biasanya kita membuatnya, biasanya saya mengajarkan tim saya membuat bagaimana membuat purpose. Saya kolaborasi dari Theocentric dan juga dari NLP, yaitu outcome. Bagaimana membuat outcome itu yang baik dengan melibatkan panca indera tentunya. Dan juga di situ core model. Nah, ini yang kebanyakan orang itu belum memahaminya. Sehingga pergi pagi, pulang malam, itulah dianggap sudah bekerja cukup. Tetapi di balik itu, jika mereka menemukan potensinya dan mempunyai purpose-nya, maka potensinya akan ditemukan dan itu akan menjadi luar biasa, Mbak Maria. Dan itu udah terjadi dengan beberapa tim dan teman-teman tadi, Mbak Maria. Lalu dalam proses bertanya apa tujuannya dari teman-teman dan juga tim ini, ada pengalaman atau tantangan, kesusahannya, pahit manisnya apa nih Pak Budiono, bisa di-sharingkan? Kalau bicara pahit manis tentunya banyak, Maria. Kita bisa apa semalam suntuk ini ya Pak Elo menjelaskannya. Tapi kita ambil salah satu ya Mbak Maria ya. Nah, jadi sebenarnya dalam suatu tim itu kita kan tentu tidak boleh banyak memilih ya, apalagi di perusahaan yang besar nih gitu. Kita nggak bisa, saya pilih timnya A, si B, si C, itu tuh nggak bisa gitu. Nah, yang tentu adalah ini adalah tim lo, bagaimana lo bisa mendevelop tim ini untuk menjadi yang tentunya orang yang punya performance yang baik dan tentunya dengan potensi yang luar biasa gitu. Nah, saya akan kategorikan menjadi 4 kelompok nih kalau saya dalam tim, yaitu 1, kelompok atau tim yang tahu dan mampu. Ini Mbak Maria, tahu dan mampu. Yang kedua adalah kelompok tim yang tahu tapi tidak mampu. Dan yang ketiga adalah kelompok tim yang mampu tapi tidak mau. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kelompok tim yang tidak mampu dan tidak mau. Nah,
biasanya banyak masalah itu atau banyak tantangan atau tadi yang ada pahit-pahit sedikit tapi sebenarnya nggak akhirnya menjadi manis sih. Itu adalah yang di kelompok nomor 2 dan kelompok nomor 4 gitu. Bahkan ada tim itu yang ingin mengundurkan diri, Mbak Maria. Saya mau resign aja, Pak. Karena apa? Saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya tidak bisa gitu. Nah, ini apa? Karena asumsi-asumsi yang lama yang dia anggap benar tetapi belum tentu kebenarannya itu menjadi belief dan menjadi mindset-nya gitu. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat kita ingin melakukan coaching, mentoring kepadanya, dibutuhkan konsistensi di sana. Dan ini nanti ujungnya juga endingnya juga akan menghasilkan atau ada terjadi perubahan di dirinya gitu. Nah, ini yang pengalaman yang cukup menarik yang Rudi kalau kita kategorikan ada yang pahit-pahitnya dikit ya, Mbak Maria kita. Nah, bagaimana pengalaman yang manisnya? Ini juga tentunya banyak, Mbak Maria. Nah, bagaimana setelah tim itu mempunyai purpose, kemudian sudah tahu apa yang ingin dia capai, tentu potensinya meningkat dan gairah kerjanya pun gairah, itu tim tidak akan lagi mengenal waktu. Kita nggak perlu khawatir, dia dari pagi malam pun dia akan bekerja. Dan dia tidak nanya, Aceh dapat lembur nggak ya gitu. Bahkan jam 11 malam, jam 12 malam, mereka masih akan dengan passionnya gitu loh. Karena Pak, ini untuk mencapai tujuan mereka. Dan ini salah satu cara untuk meningkatkan potensinya mereka. Nah, ini yang paling menyenangkan. Dan di situ, leader mempunyai waktu untuk berpikir, belajar, dan berkreasi untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada perusahaan. Karena Pak, semua yang akan dikerjakan bisa didelegasikan dengan tim yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Gitu, Mbak Maria. Yes. Mungkin sebelum break, karena ini sudah mau waktunya break, Pak Eloy ada mau ditambahkan sedikit? Silahkan. Sudah bagus banget. Karena Pak Budiono, Coach Ono, itu never ending learning, Mbak Maria. Tadi dikatakan belajar NLP, belajar coaching, belajar juga public speaking. Nah, justru nanti kita akan menggali. Kok bisa ada orang-orang yang udah sibuk bekerja, masih ada waktu untuk menambah ilmu, karena memang hatinya adalah untuk people development. Itu menarik sekali. Demikian, Mbak Maria. Yes, semakin seru diskusi kita pada hari ini. Kami tunggu juga ketergabungan Anda untuk bisa berkomentar di 0812 11 12 959. Smart Motivation akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam topik malam hari ini. Tim Empowerment melatih tim meraih prestasi terbaik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah bergabung di live YouTube Smart FM. Sudah banyak sekali ini yang berkomentar dan juga bergabung. Saya bacakan dulu ya. Ada dari Pak Januar Halibi, selamat malam para mentorku Mas Eloy dan Mas Budiono. Kemudian ada Ahmad Mujaini, Tom, kita Rai Prasetyo, Agung Nugraha, Bagus Priambodo, dan juga ada dari King Pardosa. Semoga tidak kembali disleding nih oleh Kak Seto. Oh ya, komentar yang lainnya. Kemudian ada Gregi Senalawan, Janto Widodo, dan masih banyak yang lainnya. Kita kembali ke topik pembahasan kita. Tadi barusan membahas tentang tantangan dari pihak anggota tim yang kadang ini tuh tidak serius ingin bertumbuh, tidak serius ingin mengembangkan karir, bahkan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Sekarang kita bahas nih, tantangan dari sisi atasan, misalnya manajer atau VP atau bahkan direktur. Apa sih tantangan dari pihak atasan dari pengalaman Pak Budiono selama ini? Maksud saya nih, Pak Budiono, kan tidak semua atasan ini memiliki minat untuk betul-betul secara serius nih mau direpotkan, memberdayakan atau melatih juga mengcoach anggota timnya. Dan karena itu pasti mengambil waktu yang sangat banyak untuk melakukan coaching ini sendiri. Bisa dijelaskan nggak Pak Budiono untuk pengalamannya seperti apa? Oke, Mbak Maria. Balik lagi sih kepada apa quote yang tadi Elio sampaikan, bahwasanya semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ini menarik nih quote-nya gitu. Nah, pada saat kita sebagai atasan, itu yang paling penting adalah, dan ini juga masuk dalam Anthony Robbins ya, 3 cara untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah tingkatkan standar Anda, Pak Maria. Jadi kita sebagai seorang leader atau pemimpin, managers gitu, yang harus lakukan apa? Tingkatkan dulu standarnya kita gitu. Pada saat kita meningkatkan standar kita, pasti kita akan melakukan hal itu dengan benar gitu. Sebagai contoh, Mbak Maria, kita sering dengar nih banyak seorang manajer, oh saya sudah melakukan coach kepada tim saya gitu. Berapa sering melakukan coachnya? Bagaimana melakukan coachnya? Dan ini pertanyaan yang menarik. Pada saat kita tanya apakah pernah atau tahu dan memahami tentang bagaimana melakukan coach yang baik, itu dijawab belum. Gitu. Ini menarik ini. Gitu. Kemudian juga ada yang paling simple nih hari-hari sebagai seorang sales gitu. Oke, kalian itu harus menjelaskan bagaimana closing yang baik, bagaimana opening yang baik kepada pelanggan, bagaimana berkomunikasi menjelaskan produk gitu. Kenyataannya, leader sendiri atau manajer sendiri itu belum pernah dan belum tahu bagaimana itu communication skill yang baik, bahkan belajar tentang public speaking gitu. So, bagaimana menuntut timnya untuk melakukan perubahan gitu. Nah, ini sangat menarik ini untuk dibahas, Mbak Maria, sorry. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana leaders itu untuk meningkatkan standar dirinya sendiri. Dan balik lagi, sebagai seorang leaders, apa purpose yang ingin dicapai? Nah, sebenarnya apa yang ingin dicapai seorang leaders itu atau managers itu sebenarnya jawabannya ada di teocentric. Ini bukan promo ya Pak Eloy, bukan promo, ini bukan promo. Karena apa? Di teocentric itu kita jelas diajarkan membantu menemukan purpose. Selalu Pak Eloy bilang itu purpose. Nah, pada saat kita menjadi seorang leaders, jika kita tidak mempunyai purpose yang mau dicapai, bagaimana kita membawa tim kita gitu. Yang ada apa? Yang ada adalah tadi kata-kata push. Yang ada adalah bekerja apa adanya gitu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tanpa didasari oleh ilmu yang baik gitu. Nah, kemudian baru nanti meningkatkan potensinya. Bagaimana kita mengembangkan potensi. Kita ajarkan dengan metode coaching yang baik kepada tim bagaimana cara meningkatkan atau menemukan purpose-nya dan bagaimana potensi yang harus dibangun itu gitu. Baru baliklah kita belajar leadership, bagaimana seorang
Kan di teosentrik itu find your purpose first, ya. Kemudian bangun potensinya, dan barulah di situ akan terbangun passion yang baik, baru akan dilantik menjadi leadership di belakangnya. Nah, ini banyak leaders atau pemimpin itu atau manajer atau supervisor yang belum mempunyai purpose buat dirinya sendiri. Nah, bagaimana mengajak timnya untuk menemukan purpose di timnya? Itu, Mbak Maria. Mas, berarti sebelum kita mengcoaching tim kita, ada baiknya kita juga belajar sebagai leadership untuk bisa tahu dasar-dasarnya seperti apa, dan juga diimbangi dengan pengalaman. Tentunya jangan lupa juga ikut sertifikasi CTM dari Pak Elai Itu, Mbak mungkin ya. Maria. Seperti itu. Pak Elai mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Yes. Jadi sudah bagus banget sih ya. Tadi Pak Budiono memaparkannya. Tadi kan beliau menyampaikan seperti diajarkan juga oleh Tony Robbins, tingkatkan standar Anda. Dan saya setuju sekali, di dalam buku TML pun juga kita membahas tentang tingkatkan standar Anda itu. Dan ini ada hubungannya dengan identitas pribadi. Bayangkan Mbak Maria, kalau ada seorang manajer, dia memandang dirinya itu manajer yang rata-rata saja. Lalu bandingkan dengan manajer yang memandang dirinya, aku bukan hanya manajer rata-rata, aku manajer sekaligus pemimpin terbaik. Manajer sekaligus pemimpin yang efektif, yang bisa membawa tim meraih prestasi terbaik. Dengan dia memandang diri sebagai manajer sekaligus pemimpin yang efektif dan berhasil, maka dia pasti mau repot. Seperti Pak Budiono, mau belajar lagi, mau ikut acara seperti ini. Karena saya mengatakan kepada Pak Budiono, ayo kita inspirasikan Indonesia. Kenapa saya melakukan ini? Karena sebenarnya selain dari saya melihat Pak Budiono punya eagerness untuk terus belajar dan mengajar dan menginspirasi, saya mau memberikan platform. Saya mau brandingkan. Pak Budiono, ketika kita interview, saya bilang apa, Pak? 5 tahun Pak Budiono jadi apa? Menjadi profesional, trainer, dan motivator nasional. Jadi memang saya challenge. Ketika Pak Budiono, karena waktu saya interview, saya bilang ini aset Indonesia ini. Ini ada benihnya ini. Ini potensinya ada. Dan memang saya katakan, in 5 years, Pak Budiono harus dikenal sebagai trainer, coach, Certified Theocentric Motivator Nasional. And that's what I'm doing. Saya memberikan platformnya. So, terakhir dari saya, memang seorang leader itu mesti punya hati yang mau melayani ya, Mbak Maria. Yes. Itu yang membedakan. Dan jadi namanya servant leadership. Aku hadir di sini purpose-nya ngapain sih? Memberdayakan anggota tim saya. Ini bukan hanya tentang diri saya, tetapi bagaimana semakin banyak orang menjadi pemimpin yang lebih hebat. Sama itu yang saya lakukan sejak tahun 2018. Yang melatih teman-teman yang mau menjadi trainer, tapi bukan motivator antroposentrik yang bicara aku lihat aku punya mobil mewah, aku punya rumah mewah, aku hebat kan? Come on. Sudahlah, sudah terlalu banyak di dunia motivator seperti itu. Saya bilang sama teman-teman, kita tidak bangga-bangga mobil mewah, rumah mewah. Kalau ada ya alhamdulillah. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah Tuhan sebagai pusat, apapun iman, agama, keyakinan kita, lalu lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Nanti hasilnya, kalaupun dapat jabatan yang lebih tinggi, teman-teman semua sudah tahu, itu adalah bonus. So, thank you Pak Budiono. Justru nanti di segmen berikutnya kita akan gali lebih banyak karena ilmunya banyak ini Mbak Maria. Digali sampai dalam aja. Tadi nama-nama orang-orang, rekan-rekan yang lagi mengikuti di YouTube itu 70% anggotanya Pak Budiono itu. Yes, yes. Berarti memang menjadi sebuah coaching atau leader ini memang harus didasari bahwa bekerja ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Jadi kita teosentrisnya ini ada ya Pak Elo ya? Yes, saya tapi harus menyampaikan ya, banyak juga orang berbicara mengenai spiritual dan teosentris, tetapi tidak
unggul di dalam bekerja. Nah, TML, theocentric, betul, Tuhan adalah pusat. Motivation, berikan yang terbaik. Hanya ketika kita punya spiritual yang berfokus pada Tuhan, tapi kerjakan yang terbaik, kita baru bisa dikatakan leader pada akhirnya. Yes, betul sekali. Dan ini sangat menarik. Kita akan kembali di sesi berikutnya karena perbincangan ini sangat insightful dan juga sangat memotivasi Anda bagi Anda yang mungkin tertantang untuk menjadi coaching, untuk menjadi leader. Anda harus wajib mendengarkan topik malam hari ini. Smart Motivation akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Sesi terakhir dalam Sport Motivation, saya kembali menyapa Anda, smart listeners yang sudah bergabung. Dan malam hari ini cukup ramai sekali ya di live YouTube yang sudah bergabung, kemudian juga di WhatsApp on air kami. Cuman mungkin kita baca satu atau dua pertanyaan saja karena ini adalah sesi terakhir, semoga waktunya cukup ya. Kami bacakan dari Pak Yemin di Surabaya. Semangat pagi Pak Eloy dan Pak Budiono, izin tanya. Bisa sharing tentang alur proses model people development yang digunakan oleh Pak Budiono. Thanks sharingnya. Silahkan Pak Budiono. Oke, thank you. Tadi Pak Semi di Surabaya ya Mbak Maria ya. Ya. Jadi kalau modelnya yang saya lakukan adalah yang pertama, tadi saya mengklasifikasikan dulu tim saya itu ada di mana. Yang ada 4 kelompok tadi gitu. Nah, setelah itu saya lakukan adalah bagaimana saya mengajak mereka melakukan coaching. Apa sebenarnya yang mereka capai, yang ingin capai, atau tujuan mereka itu apa, purpose-nya apa, baik itu dalam bekerja maupun dalam kehidupan, Mbak Maria. Dan ini kita buat dalam score model gitu loh, score model yang di dalam NLP yang saya pelajarin. Jadi mereka harus membuat outcome-nya apa sih yang mau dicapai, tantangannya apa. Setelah mereka menuliskan itu semua, baru kita nanti ada sesi selanjutnya. Dan tidak dilepas sampai membuat itu aja. Biasanya kan kalau kita setelah membuat suatu tujuan atau outcome itu, tim dibiarkan. Nanti meriksanya 1 tahun. Setahun kemudian baru diperiksa kembali gitu kan. Atau 6 bulan lah gitu kan. Nah, biasakan rutin ditanya. Kalau saya suka nanya, apa progresnya minggu ini? Apa prestasinya minggu ini? Gitu. Nah, pada saat dia melakukan apa yang ya dari untuk mencapai tujuannya, dia akan tahu apa yang prestasinya minggu lalu atau prestasinya 2 minggu lalu. Itu saya tanya tiap minggu, apa prestasinya minggu ini gitu. Nah, ini akan membentuk mereka menjadi suatu habit. Menjadi suatu habit gitu. Nah, kemudian barulah akan terjadi perubahan gitu.
Nah, coaching dilakukan itu baik itu secara rutin, tapi yang paling penting adalah saya selalu tanya apa prestasinya minggu lalu. Yang itu inline dengan outcome yang sudah mereka tulis. Dan nanti kita akan lebih detail, nanti bisa dikontak saya, Mbak Maria. Kita akan jelaskan bagaimana cara membuat outcome dan skor model yang baik. Oke, seperti itu jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Pak. Siapa tadi? Yemin di Surabaya. Nah, kalau Pak Budiono sendiri punya tips atau solusi untuk bisa berhasil melatih tim seperti apa Pak Budiono? Oke, jadi tipsnya gini ya Mbak. Kadang tim itu sudah terlalu stres kalau diajak ke kantor ya. Kalau di kantor tuh ngeliat kubikel itu pasti stres gitu. Nah, tips saya adalah bagaimana pada saat saya melakukan diskusi, baik itu coaching ataupun mentoring, itu saya biasanya membawa mereka keluar ke kafe, ke tempat-tempat yang nyaman gitu, di mana mereka bisa lebih rileks gitu. Tidak melihat suasana kantor yang kaku ya, misalnya di suasana kantor yang kaku gitu. Nah, di situ kita akan lebih banyak berinteraksi kepada tim untuk menggali lebih dalam sebenarnya apa yang ingin mereka capai, apa potensi yang mereka harus develop, sehingga antara performance dan potensial itu akan inline atau sejajar gitu. Jadi orang tidak akan berpikir, oh lu bagus performance-nya, tetapi lu potensinya jelek gitu. Lu beruntung aja karena dapat di tempat yang bagus gitu kan. Karena ada distributor yang ngaturnya bagus gitu kan. Tetapi pada saat pun dia mempunyai potensi yang bagus, maka performance itu juga akan naik. Dan pada saat potensinya bagus, tapi performanya belum bagus, itu akan ada penilaian yang berbeda terhadap tim tersebut, Mbak Maria. Oke, baik. Dan satu pertanyaan yang mungkin akan saya lempar ke Pak Eloy, dari Pak Rudi di Medan, bagaimana menyikapi fenomena generasi stroberi yang ada di tim kita, karena kadang punya mental yang rapuh dan kurang struggle. Tipsnya, silahkan Pak Eloy. Keren banget, keren banget. Yes, Pak Pak Rudi di Medan. Pak Rudi ya. Begini ya, the way you labeling other itu akan menentukan the way you treat them. Jadi cara Bapak memandang anggota tim itu sangat mempengaruhi cara Bapak memperlakukan mereka. Jadi ini penting. Saya ulang kalimatnya. Cara Bapak atau semua smart listeners dan sahabat TML memandang seseorang atau sebuah generasi itu menentukan bagaimana Anda memperlakukan mereka. Nah, cara Anda memperlakukan mereka itu sangat menentukan hasil yang mereka berikan. Yang sedang saya sampaikan adalah be very careful labeling orang atau generasi. Dan saya lebih cenderung kepada apa yang dipegang teguh oleh seorang bernama Malcolm Gladwell. Nanti silakan Bapak cari di YouTube Malcolm Gladwell. Karena dia sangat anti kepada generasi-generasi yang melabelkan generasi Z dan millennials sebagai generasi strawberry dan generasi rapuh. It is not true. Tidak benar. Generasi itu bukan generasi yang rapuh. Tetapi kita sudah termakan oleh pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu yang melabelkan generasi Z dan millennials generasi rapuh. They are not. So, karena itu yang pertama yang saya sampaikan adalah mari kita tidak labeling. Yang kedua, terakhir karena waktunya terbatas. Sebetulnya ada 3 kata yang paling penting dipegang oleh pemimpin, yaitu kata yang pertama adalah care, peduli. Kata yang kedua adalah help, menolong. Dan kata yang ketiga adalah trust, bisa dipercaya. Apapun generasinya, mau baby boomers, mau Gen X, millennials, Z dan Alpha dan seterusnya. Setiap hari mereka itu bertanya, apakah pimpinan saya peduli pada saya? Yang kedua, mereka bertanya dalam hati. Apakah pimpinan saya mau dan siap repot mau menolong saya? Dan yang ketiga, apakah saya bisa percaya kepada atasan saya bahwa memang dia orang yang jujur adanya? Maka perjalanan seorang pemimpin adalah mengatakan ya terhadap 3 pertanyaan tadi. Yes, aku peduli pada kamu. Yes,
aku siap menolong kamu, dan yes, kamu bisa percaya kepada saya. Jikalau Bapak dan Ibu bisa mengatakan ya terhadap 3 kalimat tadi, dia generasi tradisional pun yang sudah usia di atas 80 tahun, mereka mau mengikut Anda kemanapun Anda pergi. Karena memang itu kebutuhan dasar manusia, apapun generasinya, termasuk anak-anak kita di rumah. Buktikan itu, bahwa you care for your people, peduli kepada anggota tim Anda, peduli kepada anak-anak di rumah, Anda siap repot menolong mereka, dan Anda bisa dipercaya. Artinya, Anda tidak berselingkuh, Anda tidak makan uang kantor, Anda disiplin. If you do that, generasi apapun yang ada dalam tim Anda, they will follow you. Demikian. Yes, bisa diartikan juga seorang pemimpin ini harus adaptif ya Pak Eloy ya, dari semua generasi, mau generasi yang tua, generasi milenial, generasi yang lain-lain, itu juga harus adaptif biar bisa ngeblend dan masuk ke semua generasi seperti itu ya Pak Eloy ya. Jadi tidak ada pelabelan di setiap generasi. Very good. Nanti akan ditutup oleh Pak Budiono ya. Saya itu selalu menyampaikan ini di training-training kami. Selain tadi care, help, and trust, yang terakhir adalah hanya 2 kata. Yang pertama adalah understanding, dan yang kedua adalah adjusting. Apa itu? Saling mengerti antara generasi, tetapi jangan labeling. Jangan melabel. Saling mengerti saja. Karena masing-masing punya kekuatan dan punya kelemahannya. Yang kedua, bukan hanya mengerti, punya kerendahan hati menyesuaikan diri. Yes, betul Dan sekali. itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ketemu purpose. Apa purpose daripada hidup? Sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik adalah dia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Mau kita memberikan manfaat kepada anggota tim kita? Itu dasarnya. Penutup, saya serahkan seluruhnya kepada Pak Budiono. Yes, silakan Pak Budiono merangkum seluruh topik kita pada malam hari ini. Baik Mbak Maria, Pak Eloy, terima kasih. Kita closing karena tanpa terasa kita udah hampir 1 jam untuk acara ini. Dan ada 5 poin nih dalam pembahasan tim terkait dengan empowerment, Mbak Maria. Yang pertama adalah kita tingkatkan standar kita dulu sebagai leader sebelum kita meminta tim kita untuk meningkatkan standarnya. Yang kedua adalah temukan purpose sehingga akan meningkatkan potensi untuk meraih setiap peluang dengan penuh gairah atau passion. Yang ketiga, lakukanlah coaching, mentoring, consulting, dan feedback secara rutin dan terfollow up. Yang keempat, bangunlah ekologi yang menyenangkan tidak hanya di kantor. Yang kelima, sebagai atasan, memintalah feedback kepada tim untuk proses perubahan yang lebih baik. Demikian, Mbak Maria. Pak Eloy, mungkin closing statement sedikit sebelum kita tutup. Yes, sahabatku, menjadi leader dimulai dari 2 kata tadi. Understanding and adjusting. Saling mengerti dan punya kerendahan hati untuk menyesuaikan diri. Turunkan ego, sesuaikan diri, dan kemudian jadilah pemimpin kebanggaan Indonesia. Demikian. Yes, menjadi pemimpin kebanggaan Indonesia. Terima kasih sekali Pak Eloy dan juga Pak Budiono untuk insight positifnya malam hari ini, motivasi yang luar biasa juga. Dan terima kasih juga Smart Listeners bagi Anda yang sudah bergabung di live YouTube Smart FM dan juga WhatsApp on air Smart FM. Semoga apa yang menjadi topik kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan, tenang, perbincangan ini kami simpan rapi di YouTube Smart FM. Anda bisa menonton kapanpun. Akhirnya saya Maria Dalsa. Saya Budiono. Saya Eloy Zaluku. Dan inspire people, develop leaders, transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.